Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukma Zuliano Adi dari anggota PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Insya Allah pada hari ini kita akan laksanakan relung rekaman langsung kegiatan RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda di ruang keperawatan Karang Asam. Bagaimana kabar hari ini Sobat Sehat Muiz sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Sobat Sehat Muiz sekalian, ingin mengetahui apa saja fasilitas, apa saja berapa jumlah total kapasitas yang ada di ruang Karang Asam. Oleh karenanya, mari ikuti relung pada kegiatan hari ini. Silakan Sobat Sehat Muiz sekalian bisa ikuti saya untuk bertemu terlebih dahulu kepada delegasi ataupun perwakilan daripada RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Ayo Sobat Sehat Muiz sekalian. Di kanan kiri kita terdapat ada ruangan untuk keperawatan dari Karang Asam sendiri. Ada berbagai fasilitas. Nanti insya Allah akan dijelaskan secara detail oleh Wakil Kepala Ruang Karang Asam RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Baik, kita akan izin bertemu dulu dengan beliaunya. Assalamualaikum. Mohon izin kakak, kami dari PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda akan melaksanakan relung yang hari ini insya Allah akan dilaksanakan di Karang Asam RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Izin mungkin bisa diperkenalkan dengan siapa narasumber kepada Sobat Sehat Muiz sekalian. Izin kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili sebagai Wakil Kepala Ruangan Karang Asam. Baik, dengan kakak siapa? Dengan nama saya Sinta Anissa Fatir. Baik, Kak Sinta. Iya. Kak Sinta, insya Allah pada hari ini kita akan laksanakan beberapa sesi tanya jawab, diskusi interaktif, dan mungkin ada bisa disampaikan secara umum ataupun awam bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di ruangan Karang Asam RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Oh, baik, Izin Mas. kakak. Boleh. Izin. Mungkin kita dari depan aja kali ya. Dari depan, saya baik. perkenalkan dari depan aja ruangannya. Ruangan Karang Asam ini merupakan ruangan kelas 3. Kelas 3. Ruangan kelas 3. Di sini ada ruangan yang memiliki 2 bed. 2 bed, ada yang memiliki 4 bed, sama ada yang memiliki 5 bed. Oh, baik, berarti di bagian depan ini dari kamar 1 sampai kamar 10 sampai itu 2 bed. Baik, iya. Masya Allah. Begitu Sobat Sehat Muiz sekalian, seperti yang kakak Sinta sampaikan, ada kapasitas 2 bed, ada kapasitas 4 dan kapasitas 5 bed, tergantung nanti mungkin sesuai dengan diagnosa ataupun nanti sesuai dengan arahan dari Pak Dokter ataupun dokter spesialis. Begitu. Baik Sobat Sehat Muiz sekalian, izin sebelumnya kita belum bisa masuk ini ya Kak, ya, karena ruangan kita lagi full. Jadi mungkin kita bisa diskusi interaktif ataupun mungkin tanya jawab. Nanti sekiranya ada juga dari Sobat Sehat Muiz sekalian yang ada bertanya di Insta live kita. Boleh. Ya. Saya sambil perkenalkan ya Mas ya. Dua tim. Ini nurse station di tim A. Tim A, baik. Ini perawat-perawatnya yang kebetulan cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Masya Allah, baik. Nurse station A, baik. Tim A ya. Untuk di tim A ini ada penyakit saraf, baik, jantung, paru. Saraf, jantung, dan paru interna. Paru interna. Dan interna penyakit dalam. Baik. Interna dalam, baik. Kalau yang ini Kak izin. Ini ruangan masuk tim A. Tim A juga. Tim A juga, ini ruangan penyakit dalam perempuan dan laki. Perempuan dan laki. Ini yang saya bilang tadi kapasitasnya 4. Mohon izin, 4 bed. Iya. Baik. Kita masuk aja kayaknya ya. Permisi. Ini ya. Ini yang kapasitas 4 bed kapasitas untuk 4 internal laki-laki. Oke, untuk laki-laki. Iya. Ini kamar 13. Ini kamar 13. Kamar 14 kapasitas 4. Kemudian kamar 15 dan 16 ini yang kapasitasnya 5 bed. Oh baik, untuk yang nomor 15 dan nomor 16 tersebut yang kapasitas 5 bed atau 5 pasien tersebut nikah. Baik, siap laksanakan. Oke. Ini kita masuk ke
Nurse Station tim B. Nurse Station tim B. Ini Nggih, ada perawatnya di Assalamualaikum. sini, Mas. Kakak. Nggih. Ini Nurse Station B. Baik. Nggih. Oke, siap laksanakan, Kak. Mungkin izin ada beberapa pertanyaan dari sobat sehatmu sekalian. Boleh. Dan izin dari kami ada yang ingin kita sampaikan dan tanyakan, izin Kakak. Iya. Oke, sobat sehatmu sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah diberi kesempatan dan waktu oleh Kakak Sinta untuk melihat beberapa kamar ataupun ruangan yang ada di ruangan Karangasem, Kak. Iya. Seperti yang tadi disampaikan oleh beliaunya, ada kapasitas 2 bed, 4 bed dan 5 bed begitu. Izin Kak, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang Boleh, ingin Mas. kita tanyakan dan Iya. sharing atau diskusi kepada Kakak. Kalau untuk penjelasan dari ruangan Karangasem itu sendiri, izin Kak. Iya, baik. Ruang Karangasem ini merupakan ruangan kelas 3. Nggih. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan untuk pasien yang kelas 2 kalau misalnya di ruangan kelas 2 itu penuh, Nggih, Kakak. bisa mereka masuk ke sini. Nggih. Kemudian untuk pasien swadana juga bisa di sini. Kemudian untuk pasien yang dirawat di sini itu bermacam-macam ya. Ada penyakit anak, kandungan, kemudian saraf, jantung, paru, semuanya bisa masuk di ruang Karangasem. Termasuk yang bayi baru lahir bisa juga masuk. Bayi Kalau baru lahir. ya, karena rawat gabung dengan ibunya. Oh gitu. begitu, Iya. baik. Begitu sobat sehatmu sekalian, jadi untuk ruangan Karangasem sendiri seperti yang disampaikan oleh beliaunya ada mungkin variatif nih Kak, Variatif, maksudnya iya. variatif untuk diagnosa ataupun yang kita rawat begitu. Selanjutnya Kak, kalau untuk prosedur agar bisa dilaksanakan perawatan di ruangan Karangasem, Kak, izin. Iya. Untuk prosedur pasien yang dirawat di Karangasem sama seperti di ruangan lain ya. Pasien bisa datang dari UGD, Dari IGD. dari poli, atau pindahan dari ruang lain, atau rujukan juga bisa dari masuk ke ruang Karangasem. Masya Allah, nggih, baik Kak. Begitu sobat sehatmu sekalian, jadi seperti ruangan-ruangan keperawatan yang ada di RSUD Insyaallah Samarinda, insya Allah mirip SOP-nya dari IGD ataupun dari rujukan-rujukan, insya Allah bisa dilaksanakan perawatan di ruang Karangasem RSUD Insyaallah Samarinda. Selanjutnya Kak, kalau pasien itu berasal dari mana saja Kak, dan apakah ada vaskes yang merujuk ke ruangan Karangasem RSUD Insyaallah Samarinda? Izin Iya. Kakak. Untuk pasiennya kebanyakan sih dari daerah-daerah sini juga ya. Untuk yang pasien rujukan juga ada kita dari misalnya dari Puskesmas Palaran, Nggih, Puskesmas Bukuan, Nggih, itu Kakak. puskesmas lain bisa merujuk ke sini. Masya Allah, baik. Jadi sekali lagi kita tidak menutup ini. Insya Allah dari setiap puskesmas atau paskes dan juga seperti yang tadi disampaikan beliaunya IGD ataupun mungkin semisal ruang keperawatan kelas 2 sedang penuh, kita Iya. bisa saling berkoordinasi, saling berkomunikasi agar bisa tetap memberikan keperawatan ataupun perawatan yang paling terbaik untuk sobat sehatmu sekalian yang memerlukan. Iya, Begitu. betul. Selanjutnya Kak, untuk diagnosa atau keluhan apa saja Kak yang biasanya ada di ruangan Karangasem Kak? Di ruang Karangasem karena ini kelas 3 dan juga kita mempunyai 2 tim di sini. Jadi diagnosanya bervariasi. Ada dari bedah, ortopedi, seperti kayak misalnya pasien-pasien saraf yang stroke, terus itu pasien demam berdarah, diare, terus itu pasien KLL juga ada di sini. Kemudian pasien-pasien patah tulang juga ada di sini. Kemudian kita punya ini ya, kemarin itu sebelum-sebelumnya kita punya fasilitas lain. Kita sempat merawat pasien bakti sosial bibir sumbing. Iya, kita sudah kurang lebih 3 kali merawat pasien bakti sosial.
dengan bibir sumbing. Karena memang untuk perawatannya pasien yang bibir sumbing dilakukan di ruang Karangasem. Iya. Begitu. Ya. Begitu Sobat Sehat Muis sekalian. Jadi seperti yang disampaikan oleh Wakil Kepala Ruang Karangasem RSUD Insinyur Abdul Muiz Samarinda bahwa variatif sekali untuk diagnosa ataupun keluhan-keluhan pasien yang dilaksanakan keperawatan di ruangan Karangasem. Selanjutnya Kak, kalau boleh tahu dokter spesialis yang menangani di ruangan Karangasem, izin Kak? Iya. Hampir semua dokter spesialis ya yang ada di Rumah Sakit Muiz ini merawat pasien di Karangasem. Contohnya kayak seperti kita punya dokter spesialis bedah. Itu ada 3. Kemudian dokter spesialis penyakit dalam itu ada 3. Itu semua merawat, ada pasiennya di sini. Pasien jiwa, dokter spesialis jiwa, kemudian spesialis saraf. Hampir semua pasien dokter spesialis saraf ada di sini. Ada visit ke ruangan Karangasem. Begitu. Sobat Sehat Muis sekalian, jadi insya Allah untuk Pak Dokter, Bu Dokter spesialis yang ada di RSUD Insinyur Abdul Muiz Samarinda memberikan pelayanan terbaik juga, pelayanan purna juga kepada Sobat Sehat Muis sekalian yang membutuhkan, dan insya Allah perawat-perawat yang ada di ruangan Karangasem pun secara sigap, secara insya Allah purna juga pasti akan memberikan pelayanan terbaik untuk ke pelanggan ataupun ke Sobat Sehat Muis sekalian yang membutuhkan. Selanjutnya Kak, kalau boleh tahu total kapasitas ruangan ataupun mungkin bed di ruangan Karangasem Kak? Total kapasitas bed yang ada di Karangasem ini ada 46 bed. 46 bed, baik Kakak. 46 bed terbagi seperti yang tadi beliau sampaikan, ada yang kapasitas 2, ada kapasitas 4 bed, dan ada kapasitas 5 bed. Baik. Selanjutnya Kak, kalau boleh tahu usia berapa saja Kak yang diberikan pelayanan di ruangan Karangasem RSUD Insinyur Abdul Muiz Samarinda? Izin Kak. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya ya, mulai bayi baru lahir, kemudian anak-anak, pasien dewasa, lansia juga dirawat di ruang sini di Karangasem. Baik. Berarti insya Allah beragam sekali, dan kita sekali lagi untuk di ruangan Karangasem tidak mengenal untuk berapa usianya. Apa gendernya. Insya Allah kita akan memberikan pelayanan secara prima dan baik kepada Sobat Sehat Muiz sekalian yang membutuhkan. Selanjutnya Kak, kalau untuk prosedur keluarga menjenguk ataupun mungkin mendampingi beberapa saat di ruangan keperawatan Karangasem, bagaimana itu caranya Kak? Izin. Kalau untuk jam besuk di sini kita memberlakukan sama seperti di ruangan lain, ada pemberlakuan jam besuk di 2 sesi. Yang pertama di pagi itu di jam 11 sampai jam 1. Kemudian yang sesi keduanya di sore hari jam 17 sampai jam 19. Masya Allah, begitu. Jadi Sobat Sehat Muiz sekalian, kalau misalnya ada sanak keluarga ataupun ada kerabat yang sedang dilaksanakan keperawatan di ruangan Karangasem sesuai dengan instruksi dari beliau, insya Allah dari jam 11 sampai jam 1 siang, selanjutnya ada jam 5 sore sampai kurang lebih jam 7 petang malam. Oke. Kakak, kalau boleh tahu jumlah perawat baik di nurse station yang A maupun B itu total berapa kita perawatnya? Total perawat di Karangasem ini ada 37, itu termasuk kepala ruangan dan wakil. Kalau untuk perawat yang lainnya ada 35. Di totalnya semua 37. Iya. Jadi Sobat Sehat Muiz sekalian, insya Allah untuk pelayanan di ruangan Karangasem RSUD Insinyur Abdul Muiz Samarinda akan selalu memberikan pelayanan tiga shift. Dalam artian di sini adalah pagi, sore, dan malam ataupun dini hari tersebut. Baik. Selanjutnya Kak, kalau untuk ini mungkin agak sedikit sensitif nih Kak, terkait untuk pembiayaan, izin, apakah ruangan Karangasem tertanggung oleh jaminan sosial? Tapi di sini juga ada pasien-pasien yang dibiayai oleh Jasara Harja. Kemudian Swadana juga bisa di sini juga. Kemudian dinas sosial, pasien dinsos juga di sini. Masya Allah. Begitu Sobat Sehat Muiz sekalian, jadi insya Allah sekali lagi kita akan memberikan pelayanan secara prima ke semua pasien ataupun Sobat Sehat Muiz sekalian yang membutuhkan tanpa memandang suku, ras maupun agama. Seperti itu. Selanjutnya Kak, kalau boleh tahu
alat-alat di ruangan Karangasem, dan mungkin ada alat yang diunggulkan, izin kakak mungkin, atau fasilitas yang diunggulkan di ruangan Karangasem. Oh iya, untuk alat-alat itu seperti dengan ruangan lain mungkin kurang lebih sama ya Mas ya. Baik. Kemudian mungkin fasilitas unggulannya ya seperti saya bilang tadi, yang pelayanan untuk bakti sosial, operasi bibir sumbing tadi. Kalau di ruangan sebelah kan ada talasemia ya. Nah kalau di sini fasilitas unggulnya pelayanannya ya perawatan untuk pasien yang operasi bibir sumbing. Begitu Sobat Sehatmu sekalian, dan ini mungkin pertanyaan pamungkas ataupun terakhir, izin Kak, bisa disampaikan saran dan pesan kepada Sobat Sehatmu sekalian yang sedang melihat IG live kita, izin Kak. Oh ya, untuk Sobat IG Sobat Sehat MUI semua, mungkin sarannya karena sekarang mulai ada isu-isu tentang corona lagi ya, mungkin untuk apa tuh namanya, diperketat lagi untuk penggunaan masker, menjaga kesehatan, karena juga musim hujan, musim panas, perubahan cuaca, pancaroba, kemudian harus menjaga kesehatan, pertahankan lagi untuk memakai maskernya agar tidak terkena virus dan penyakit lainnya. Baik, begitu Sobat Sehatmu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 27 Desember 2023, kita diberikan kesempatan untuk diberikan waktu dan kesempatan dilaksanakan relung di ruangan Karangasem RSUD Insya Abdul Muiz Samarinda bersama narasumber kita dengan Kakak Kak Sinta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin seperti itu Kakak. Iya. Terima kasih sekali. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Kakak. Mungkin Sobat Sehat MUI sekalian, ada yang ingin bertanya bisa juga ditanyakan di postingan yang ada di IG. Begitu Sobat Sehat MUI sekalian, jikalau kami yang sedang bertugas, saya Sukma Asmanadi dan Kak Sinta ada kekurangan dalam penyampaian ataupun tingkah laku kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.